Betul, betul. Penerima ya. Ya, Ada pesan dari Pak Jokowi, Pak? ya pesannya adalah terus bantu pemerintah Prabowo Gibran untuk mensukseskan semua program-program beliau, ya, semua program-program baik MBG dan sebagainya itu. Yang jelas kita ini militan Gibran Nusantara ini adalah organisasi, ya, yang memang dibentuk, ya, untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran. Ya, itu yang mundur lagi belakang, Pak. Bukan admin. 1, 2, 3. Kalau nggak parkir depan situ nggak apa-apa. Ini tenda merah itu, nah, orang bilang kiri. Siap. Mau Pak daftar dulu atau gimana? Masuk dua aja lah, Bang. Apa? Daftar dulu. Nah, Ya. Gimana? Tujuan datang sini hari ini apa nih, Bang? Tujuan pertama dari sini satu adalah betul silaturahmi kita dengan Bapak. Nah, kebetulan kita ini kan ada organ kita namanya Militan Gibran Nusantara. Ya. Ya kan selama ini kalau saya dikenalkan Jokman Nusantara Bersatu, ya. Salah satu organ kita ini adalah Militan Gibran Nusantara dan sekaligus juga kita memperkenalkan pengurus DPP, ya, yang hadir di sini dari Jakarta dan dari Kalimantan Barat, juga ada dari Solo sendiri, ada di sini semua. Jadi kami memang juga akan menyampaikan bahwa kita nanti ada deklarasi nanti untuk Militan Gibran Nusantara ini dan mengundang Mas Gibran juga dengan Bapak, ya, untuk bisa hadir dalam deklarasi kita nanti di bulan Agustus kita rencananya. Jadi yang jelas ini Militan Gibran Nusantara ini adalah kita mengawal program dari Pak Prabowo Gibran, ya, asta citanya dalam pelaksanaannya di masyarakat sampai terserap. Artinya kita menjadi corong beliau lah untuk bisa nanti di seluruh Indonesia kita ada 38 provinsi, ya, dalam hal pengawasan dan sebagainya. Seperti itu. dengan adanya organ baru ini, apakah ada langkah di 2029, Bang? Nah, sebetulnya bukan masalah 2029. Kita sudah lama ada, gitu loh. Jadi dulu itu ada namanya jargon, terus ada namanya Prabowo Gibran. Ini ketua-ketua umumnya kita mengumpul jadi satu untuk jadi satu kesatuan gitu. Jadi bersama-sama nanti kita ini bagaimana bahwasanya semua program-program Prabowo Gibran itu yang saya katakan tadi, ya, dapat dirasakan oleh masyarakat sampai yang paling bawah untuk itu. Dan kita juga memberikan masukan-masukan kepada pemerintah. Ya, bukan artinya bahwa ini hanya untuk Gibran gitu, tidak. Ini adalah untuk Prabowo Gibran. Ya. Bukan tendensi bahwa ini 2029, tidak. Ya, tapi memang kita sudah dari 2024 itu sudah ada, gitu. Tapi kita melebur jadi satu gitu. Ya. Dulu kan kita ada Jokman Nusantara Bersatu, ada jargon, terus ada Pragib gitu. Kita lebur jadi satu, kita namakan namanya Militan Gibran Nusantara. Begitu. Jadi intinya adalah kita ingin bahwasanya semua program-program beliau, asta cita dari Prabowo Gibran ini dapat dirasakan, ya, oleh masyarakat sampai yang paling bawah. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Nanti itu, ya, nanti kita ada mayem-mayem ntar. Ya, kita di mana, ya? Habisin, Pak. Iya. Mak Mae. Kayaknya udah. Betul, betul. Penerima ya. Ya. Ada pesan dari Pak Jokowi, Pak? Ya, pesannya adalah terus bantu pemerintah Prabowo Gibran untuk mensukseskan semua program-program beliau, ya,
semua program-program baik MBG dan sebagainya itu. Yang jelas kita ini Militan Gibran Nusantara ini adalah organisasi ya yang memang dibentuk ya untuk membantu pemerintah Prabowo Gibran ya. Dan pesan beliau itu dukung penuh tanpa lelah ya. Dan semua program-program itu bisa dirasakan ke masyarakat, terutama informasi-informasi untuk melawan hoax terhadap semua program-program pemerintah yang selama ini ya di narasi-narasi kesesatan yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak menyukai semua program-program yang bersifat menyentuh dengan rakyat. Untuk itu sebetulnya. Ada arahan dari Pak Jokowi, Pak? Ya, arahan Pak Jokowi ya yang saya katakan tadi, tetap semangat ya dalam bekerja, tetap semangat untuk berbakti kepada rakyat Indonesia. Mas, kemarin tuh kan ada protes demonstrasi terutama menyentuh MBG Kompleks Merah Putih. Nah, itu ada respon atau Ya, kita ada diskusi ya gitu. Itu ada sebetulnya begini. Kalau demonstrasi itu dilakukan oleh mahasiswa itu adalah suatu hal yang kewajaran ya. Mungkin ada suatu juga yang namanya koreksi-koreksi dari para mahasiswa. Tapi ketika demonstrasi itu ada unsur-unsur politik ataupun ada penumpang-penumpang gelap, jelas itu kita ya juga pertama memberikan kesadaran lah kepada mereka semua itu. Jangan sampai mereka ini masuk dalam pusaran-pusaran maksud-maksud tertentu, maksud-maksud jahat dari elit-elit politik misalnya ya, ataupun dari kekuatan-kekuatan asing yang ingin memecah belah kita untuk itu. Boleh berdemo, tapi berdemolah dengan tertib, dengan kaidah-kaidah hukum yang ada. Jauhkan namanya anarkis untuk itu. Dan ya semua aparat penegak hukum ya bisa mengayomi, ya tidak bersifat represif, dan semua permintaan-permintaan itu harus dengan jalur kaidah-kaidah hukum yang ada. Ya, mungkin ada permintaan yang dipenuhi dan mungkin juga ada permintaan yang tidak dipenuhi. Tapi kalau tidak dipenuhi, jangan berbuat anarkis. Yang rugi itu adalah kita semua gitu. Apalagi ya kalau kita bicara tentang mahasiswa adalah pemimpin masa depan kita, ya, muda harapan bangsa, ya. Jangan sampai ini menjadi katakanlah proksi-proksi dari luar ingin memecah belah kita. Fokus kepada kuliah kita karena orang tua kita ingin bahwa kita semua adik-adikku ini bisa menjadi orang yang akan sebagai kebanggaan keluarga, sebagai penerus pemimpin bangsa ke depan. Begitu. Terkait dengan yang kemarin di Jakarta. Jadi ada tagline kita ini dari Militan Gibran Nusantara, muda harapan bangsa, ya, loyalitas tanpa batas. Loyalitas tanpa batas, loyalitas kepada republik ini, loyalitas kepada masyarakat, loyalitas kepada pemerintah, dan loyalitas kepada nusa dan bangsa. Menanggapi kabar bahwa Pak Jokowi akan jadi ketua Dewan Pembina PSI, Ya, saya kalau bicara beliau menjadi ketua Dewan Pembina PSI atau ketua umum dari partai-partai lain, kita ini samina wa ata'na. Kita dukung penuh untuk itu. Tidak ada masalah untuk itu. Kita ini die hardnya Pak Jokowi. Ya, kita ini adalah siap apapun yang diperintahkan, kita juga siap. kalau mengingat ada simpatisannya Bapak yang di partai yang lain, atau nanti nggak jadi kontraproduktif? Tidak masalah, ya, tidak masalah. Katakanlah pendukung-pendukung Pak Jokowi ada di partai-partai tidak masalah. Tidak di PSI pun tidak masalah. Karena itu adalah hak konstitusi masing-masing. Tidak ada arahan ataupun katakanlah mandatori harus ke A, harus ke B, harus ke C. Tidak. Karena beliau itu adalah seorang demokrat, seorang demokratis yang menghargai yang namanya hak asasi manusia, menghargai yang namanya konstitusi. Itu adalah hak asasi dari teman-teman ingin menyalurkan aspirasi politiknya ke partai-partai yang lain, tidak masalah untuk itu. Bang, terkait yang di Jakarta P21-nya si Ini menarik ini. Gimana, Bang? Iya, kalau kita bicara P21, saya katakan definitely P21 itu ada, sudah. Ya, tinggal adalah pelimpahan tahap 2 atau P22 itu ke kejaksaan. Ya,
Doakan saja minggu ini gitu loh. Ya, doakan saja minggu ini ya kita paham apa yang dilakukan aparat penegak hukum selama ini penuh dengan kehati-hatian dan juga karena ada KUHP baru yang semua permintaan dari tersangka itu pun sudah diakomodir ya. Contohnya misalnya minta lapor independen sudah diakomodir. Sayangnya lapor yang independen itu seperti UI, lapor TNI Angkatan Darat, BRIN tidak mempunyai fasilitas atau kemampuan untuk menguji ijazah beliau dan ijazah pembanding dari teman-teman beliau sewaktu beliau kuliah dan beliau di wisuda. Ya, jadi sudah terpenuhi. Kemudian permintaan mereka terhadap yang namanya saksi ahli itu pun terpenuhi. Tapi ingat teman-teman ya, bahwasannya mereka melakukan itu dicicil. Bukan sekaligus gitu. Maka ini permainan jadi lama. Menunggu mereka memajukan saksi-saksi ahli mereka. Satu saksi ahli aja bisa 2 minggu, 3 minggu gitu. Jadi bukan sesuatu yang diulur-ulur oleh Polda Metro Jaya yang selama ini dibangun narasi-narasi itu oleh mereka. Bukan itu. Ya. Jadi itu salah satunya bukan dari Polda Metro itu menerima semuanya yang ada. Yang kedua, ya, kenapa ini case agak lama adalah bahwasanya ada RJ, ya, ada restoratif justice. Sebelumnya itu udah satu bandel semua. Karena ada restoratif justice, makanya itu harus dibuka satu persatu. Dikeluarkan dari namanya BAP. Maka dibuatlah BAP tambahan. Itu pun butuh waktu. Rismon itu 2 bulan baru selesai namanya. Ya. Jadi kalau ada narasi yang dibuat ini sudah 400 hari, 900 hari, bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang memang direncanakan. Tapi kenyataannya yang terjadi adalah itu. Dengan KUHP yang baru itu mereka harus akomodir semua permintaan-permintaan dari para tersangka itu. Yang jelas, kita tunggu saja seperti apa. Yang jelas kalau dikatakan P21 tidak ada, itu adalah kebohongan belaka. Ya, kalau yang dikatakan oleh Kombes Iman Imanuddin sebagai Dirkrimum, tanggal 2 Juni mengatakan bahwasannya itu sudah komplit, tidak ada lagi permintaan dari jaksa, ya, itu sudah kenyataan yang ada. Karena P21 itu tidak perlu tersangka maupun yang namanya penegak hukum diberikan tembusan, karena itu adalah surat untuk 2 instansi, ya, aparat penegak hukum, yaitu kejaksaan, kemudian adalah penyidik Polda Metro. Apakah akan diumumkan oleh Polda atau kejaksaan? Itu terserah mereka. Tidak ada lagi desakan-desakan atau permintaan ataupun narasi-narasi yang dibangun oleh pihak mereka itu seolah-olah P21 itu tidak ada. P21 itu definitely sudah ada. Dan ini juga dikatakan dalam hot room waktu di Metro TV itu sudah dikatakan oleh Komjen Ito Sumardi. Beliau mengatakan P21 definitely ada. Sudah jelas itu. Petinggi sudah mengatakan itu. Kalau Anda berbicara tentang Pak Ugro Useno yang mengatakan itu, biarlah beliau mengatakan itu. Kan nanti kan beliau akan belajar sama jaksa. Ya kan? Pernyataan beliau kan begitu. Ya, kita hormati beliau sebagai mantan Wakapolri, ya. Tapi yang jelas apa yang narasi yang dibangun selama ini, ya, oleh pihak penegak hukum itu, oleh penasehat hukum mereka, memang mereka ingin melakukan permainan ini semakin panjang, ya, semakin panjang. Jadi apa? Akan dibelokkan jadi bukan murni tentang hukum, yang dikatakan adalah pencemaran nama baik, yang dikatakan adalah fitnah, dengan objeknya itu adalah ijazah Pak Jokowi yang asli dituduh palsu itu, ya, bukan itu. Jadi arahnya ke politik untuk itu. Kenapa dikatakan politik? Mereka berusaha untuk bagaimana mereka sudah mengajukan beberapa kali, 5 kali ke DPR RI, menyeret DPR RI untuk terjun dalam hal ini. Yang saya rasa seluruh anggota DPR RI, terutama Komisi 3, paham betul bahwasannya ini bisa jadi jebakan Batman oleh mereka. Ya, jadi intinya lagi, sekali lagi, ini adalah murni adalah hukum, ya, terhadap ijazah asli Pak Jokowi yang dituduh palsu oleh Roti Tawar, ya, Roy Tifa tak waras. Oke, jadi itu intinya.
Oke. Terima kasih. Mana ramai? Kurang-kurang.